Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Nurul Amal, tepatnya di Jalan Martil Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur. Nah pemirsa, tema atau materi kita pada kesempatan siang hari ini adalah merupakan satu perenungan ataupun jadi evaluasi bagi diri kita, khususnya para orang tua ketika tidak sanggup atau justru nauzubillah menelantarkan anak-anak kita. Hal ini justru hati-hati menjadikan kita orang tua yang durhaka. Bukan hanya saja anak yang durhaka, namun orang tua yang durhaka ketika si orang tua ini tidak melakukan hak dan kewajiban sebagai orang tua kepada anak. Nah, tema yang menarik ini pemirsa kita akan bahas bersama guru-guru kita, Ustadz Hilmi Firdausi dan juga Ustazah Muawanah, dan juga nanti kita akan bermuhasabah bersama guru kita Ki Haji Abdus Syukur. Langsung saja pemirsa kita akan simak tausiah dari guru-guru kita dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustazah Muawanah yang saya hormati, Mas Sofyan di bawah, Ki Haji Syukur yang insya Allah guru-guru kita semua kita doakan diberikan keberkahan, keistiqomahan dalam dakwah dan kelak husnul khatimah. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Allahu Akbar gitu ya, kayak orang TK gitu ya. Alhamdulillah rabbil alamin, di Sabtu siang ini yang harusnya Bapak Ibu mungkin jalan-jalan ya, weekend ya, kemana, ini jalan-jalannya ke masjid. Duduk di Masjid Ilmu ini kita akan membahas tentang Bapak Ibu sendiri. Selama ini yang kita bahas tuh, anak durhaka, ya. Tapi ternyata ada juga dalam agama kita ini yang disebut sebagai orang tua durhaka, dan kita jarang sadar. Seakan-akan semua orang tua tuh baik, yang jelek semuanya anak, yang durhaka semua anak. Padahal juga ada sabab musabab kenapa anak kita bisa jadi durhaka, karena orang tuanya durhaka. Boleh jadi seperti itu. Seperti apa sih orang tua durhaka itu, Bu? Di sini ada yang mau ngaku? Enggak ada ya pasti ya. Saya doakan semua menjadi orang tua yang saleh dan salehah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ibu, Bapak sekalian, orang tua durhaka sebenarnya yang pertama kali dia lalai adalah tidak menjaga anaknya supaya tidak masuk neraka. Karena orang tua itu begitu banyak kewajiban, Bu. Jangan selalu menuntut hak. Orang tua kewajiban itu banyak. Yang pertama misalkan baru lahir, memberikan nama yang baik. Ya Bu ya, sebaik-baik nama itu dalam Al-Quran. Ada jamaah saya, Bu, Ustadz katanya nama yang baik itu dalam Al-Quran. Dia buka Quran, dia kira semua nama yang ujungnya din tuh bagus, Bu. Iya kan? Din kan agama tuh, Bu ya. Ada Syamsuddin, ada Komarudin. Dia buka, pas ketemu surah Al-Falaq, ada ayat Hasidin. Bagus nih, Hasidin dia kasih nama. Padahal Hasidin bukan din agama, tapi itu pendengki, Bu ya. Maka kalau mau ngasih nama, tanya guru-guru kita dulu. Jangan mentang-mentang ayat menyomot aja gitu ya. Memberikan nama yang baik. Janganlah percaya dengan kata-kata apalah arti sebuah nama. Tidak, nama itu adalah doa. Maka kasih nama anak kita yang baik. Yang kedua, orang tua durhaka mengabaikan hak-hak anaknya.
tidak memberikan pendidikan agama kepada anaknya. Dia asik aja Pak, bapak asik di masjid, ibu asik di majlis taklim, datang sholat berjamaah 5 waktu, kajian tiap pekan atau mungkin sepekan 2-3 kali. Tapi bapak ibu cuek ketika anaknya malas sholat. Bapak ibu cuek ketika anaknya asik pacaran, naudzubillah sampai berzina bahkan. Sampai naudzubillah ada lagi yang menggugurkan kandungannya, ada yang membuang bayinya di kolong jembatan kemarin di Palmerah. Ya. Itu mungkin diantaranya karena abainya orang tua. Orang tua sibuk soleh sendirian, sibuk solehah sendirian. Tapi dia mengabaikan anak-anaknya. Maka dari itu mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, jangan mau jadi orang tua durhaka. Kalau kita mau ke surga, ajak keluarga kita bareng-bareng ke surga. Jangan asik soleh sendirian. Apalagi orang tua durhaka, orang tua yang manfaatin anak. Ada nggak tuh? Bu, apa contohnya? Mana orang sini ada? Ya. Sedih Bu kalau di Jakarta Bu ya, ada mohon maaf gitu ya, ada orang tua gendong anak sambil minta-minta, ada orang tua manfaatin anaknya. Ini Bu, zaman sekarang pun ada Bu, ada orang tua yang memeras anaknya untuk mencari nafkah habis-habisan. Ya, sampai dia lupa belajar, sampai dia lupa akan masa-masa bermainnya. Ya, jangan jadi orang tua durhaka. Karena anak Bu bisa menyebabkan orang tuanya ke surga Bu. Bapak ibu kalau punya anak seorang menghafal Quran, nanti di akhirat dapat bonus. Allah pakaikan mahkota kebesaran buat kita orang tuanya. Karena anak kita menghafal Quran. Tapi juga ada anak-anak yang bisa membawa orang tuanya ke neraka. Ya Allah, aku tidak terima orang tuaku ke surga. Aku pengen mereka sama-sama ke neraka. Kenapa? Kan mereka orang soleh. Ya, mereka soleh sendirian. Tapi mereka enggak peduli ketika kami bermaksiat, mereka tidak menegurnya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung dari hal yang demikian seperti apa yang disampaikan oleh guru kita. Pemirsa, ini hanya baru sedikit saja apa yang disampaikan atau yang dibahas oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi.